hamil 9 bulan mau lahiran bulan Syura. Suruh nunggu habis selesai bulan Syura, kasihan bayinya lahir-lahir udah bermosen kayak Kapolsek Ciwanggu. Kapolsek lu kumisnya dilabet kayak kambing gadung sapi. Iya, agar online akan ditulis. Baru disinggung kumisnya langsung pucet. Ini baru kumisnya, apalagi nanti ngaji sampai jam 5. Waduh, bisa lebih bahaya. Udah Pak Kapolsek, Pak Menteri, Pak Daramil yang mewakili, Pak Lurah yang mana Pak? Masya Allah, Pak Lurah singkat kan orang sarungan. Ngomong-ngomong Pak Lurah udah berapa periode Pak Lurah? 2 periode ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Sampai nambah 2 periode berarti kinerjanya bagus dan diakui oleh masyarakat. Tepuk tangan sekali. Baru 2 periode, tapi kok dari senyumnya kayak belum balik modal ya kan? Begitu. Nih, masyarakat saya kasih tahu ya, kalau ayah lurah kok ireng gering tahunan masih kurus begitu, jenengan harus bersyukur. Tandanya Pak Guru, Pak Kepala Desa untuk menghindarkan dari sifat-sifat dolim, menjauhkan diri dari nafsu karena namanya lurah pasti berkecimpung dengan duit. Beliau urus karena banyak tirakat kuasa. Senang nih, saya belain lur, tenang lur. Ini baru permulaan ya lur. Maka hari ini kula panjenengan sadayana, yang pertama diajak peringatan Muharram, yang kedua mengistiqomahkan amal saya. Karena ternyata panitia warga Dukuh Cikadu sedang mengadakan Joko apa dusun? Maaf, saya KTP-nya udah bukan Cilacap lagi. Yang kedua platnya udah nggak pakai R, pakainya AA. Sekarang saya udah ikut suami ke Temanggung. Berhubung sering saya belajar bahasa di daerah Temanggung, kalau dusun di sana namanya Dukuh, tapi kalau kelurahan ya tetap sama desa. Jadi di sini dusun Cikadu, desanya Panimbang, lurahnya Jatmiko. Lanjut ngeroknya nggak apa-apa. Kalau lagi ngerok lama jadi nggak jadi ya. Baru disebut Jatmiko lagi ngerok lama orang situ. Dilempar namanya. Lanjut disuruh kita kalau inilah kenapa tadi saya minta kursinya dipindah biar Pak Lurah pas lagi nyeruput kelapa konangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Warga Cikadu sedang mengimplementasikan, merealisasikan menjadi orang yang baik mungguai Gusti Allah, yaitu alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Orang yang baik bukan orang nu sugih, orang nu baik bukan orang nu ganteng, orang nu baik bukan orang nu cantik,
Tapi orang yang baik munggue Gusti Allah, alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra, orang yang berkontribusi, tetap bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan susah atau senang, tetap berkontribusi dalam kebaikan. Dari ayat potongan ini bahwa sudah terbukti orang yang ingin masuk surga dengan lantaran sodako, gak harus kaya raya dulu baru sodako. Jadi sodako adalah orang yang selalu berkontribusi dalam hal kebaikan. Hari ini soalnya banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah. Saya cita-citanya kepengen jadi orang benghar, orang nu sugih, orang nu kaya, biar ketika saya sugih, saya gampang dalam ngasih sodako. Betul memang, karena sifatnya orang agnia, orang sugih adalah suka sodako. Sifatnya wong sugih harus seneng nyah nyoh, nyah nyoh, nyah nyoh, nyoh. Dan fakir dan miskin sifatnya harus sabar nerima, qanaah dan selalu berikhtiar. Kalau cita-citanya sugih kepingin sodako memang gak salah, tapi kurang tepat. Kalau cita-citanya sodako nunggu sugih, lamun si lamun ketakdir jadi wong sugih. Nyatanya di Indonesia banyak cita-citanya kepingin sugih, tapi maaf, mentalnya mental miskin, badannya sehat, akalnya pun sehat, tapi ternyata tiap harinya cita-citanya pingin jadi wong sugih, tapi tiap hari pelampang, kedadar, lebara, lemburu, isinya cuma ngarep-ngarep BLT karo PKH. Cita-cita yang kebalik dong, kepingin sugih mengisini pelampang pelompong. Katanya kepingin bisa sodako kalau udah sugih, tapi mentalnya mental miskin. Contoh kecil maaf, kalau punya duit cash belanjanya ke Alfamart, tapi naik ngutang ke warung tetangga. Ayat di dia orang yang begini begitu ayat. Ayo berangkat orangnya. Berangkat. Jilbabnya warna naon. Sekali deui jilbabnya warna naon. Jilbabnya warna hidung. Orangnya megang mic. Baru kali ini ayat pengajian bunyanya buat tumbal. Pantesan lurahnya kurus, harganya macam begini. Salawat Nabi Muhammad. Maka maaf kalau cita-citanya kepingin sugih hanya untuk sodako, emang dikiranya sodako cuma buat wong sugih, ini salah kaprah. Kalau menurut Gusti Allah ngendikaken bahwa orang yang baik adalah orang yang berinfak, bersedekah, berkontribusi baik dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan susah atau senang, tetap senang sedekah. Nah di agama kita satu-satunya agama yang sedekah itu paling murah. Halo, halo. Hanya di agama Islam sodako itu paling murah. Saking murahnya di agama Islam sampai senyum saja adalah tak harus nunggu punya duit. Jenengan ada waktu sholat berjamaah, yang lain pada kerja, jenengan yang penting sholat jamaah, sodako. Panjenengan di perjalanan tahu ayat batu bumbung gede di tengah jalan disingkirin, ini namanya sodako. Sampai-sampai jenengan dengar ada aibnya orang lain, sampailah di telinga panjenengan itu aib, dan Anda memutuskan untuk tidak ikut menceritakan ke halayak umum, dan aib itu berhenti di telinga dan mulut jenengan.
Itu namanya sodako. Itu bukan ngadu, bukan nolak. Kayak pergi darah. Dan hari ini alhamdulillah saya nerima titipan amanah dari panitia. Yang ngajinya sampai jam 5 sore kan? Iya, karena ngumpul. Saya nerima titipan amanah dari panitia sebab ya amanah wajib saya sampaikan. Ini biasanya kalau disampaikan di pertengahan atau di akhir saya lupa. Karena kadang-kadang lagi asik bahas satu tema materi, akhirnya jadi kelupaan. Ada titipan amanah dari panitia, saya sampaikan di awal. Mohon izin, Pak Kiai Forkom Pinter, saya mau menyampaikan izin Pak Lurah, ada titipan amanah. Mumpuni dia surat cinta. Kayaknya yang bikin surat ketua panitia Kiai Jamaluddin. Mana orangnya? Iya, Bapak Ustaz. Anda lapangan. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Yang menakutkan ini mah. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami, warga masyarakat Dusun Cikadu dan seluruh keluarga besar Panimbang disertai oleh pemerintah desa Panimbang yang ingin mengadakan agenda menyambut dan memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah dan menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Dari mulai tetangga saya matang babaran sampai matang babaran sampai matang di wajar tahun setengah nunggunya. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, nah ini bahasa campur planet Jawa ini. Dalam rangka ikut merewangi peluasan halaman Masjid Al Barokah, duit wakaf infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ini tulisannya begitu. Cuma kebablasan baca. Sanggup bekal duit enggak? Sanggup, alhamdulillah saya juga sanggup. Di sanggup ini dikasih bekal sama suami. Ini buat beli Dexlite, ini buat beli makanan di jalan, ini buat ngasih sodakohan gitu. Ayah masing-masing di sangoni objek sih. Nah berhubung jenah juga di sangoni, ya kalau ditarik infak sodakoh ini untuk pembelian lahan wilayah wakaf halaman Masjid Al Barokah. Kira-kira ikhlas itu? Sebelah kanan ikhlas itu? Kalau ikhlas, sodakohnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Sodakoh saya, tapi kudu sesuai kemampuan. Yang kiranya sugih, yang kiranya bongkar. Sodakohnya ya umumnya benghar. Menggelangi penganti tekan kelek. Masya Allah. Gelangnya sampai kelek, cincinnya sekeong-keong, kalungnya panjangnya sampai puser. Masa sodako buat masjid 2.000? Kan malu sama pusernya. Kalau nggak sampai puser, maka sodako mastatotum sesuai kemampuan. Agak kotak infaknya tos siap? Tangan tos. Oh udah muter? Oh iya. Ini antara panitia yang di transit sama panitia di sini jebulnya ternyata miskomunikasi ini mah. Iya, tapi berarti saya belum sodakoh nih. Tapi kudu sodakoh. Perasaan kayak ditodong aku. Ini asisten saya. Mangga mas, ikut tanggung ibu, tenang ibu. Ini asisten saya yang nyemplungin duitnya. Walaupun asisten ini si nyemplungin duitnya, tapi kan duitnya duitnya nol. Kalau bisa belum saya paham. Ya,
Pak Kapolsek belum sodako. Tambah pijat kalau begitu. Ya kalau Pak Satpol PP, Pak Tentara gak sodako nggak apa-apa. Saya tahu kok kalau Babinsa, kalau Mantri Satpol PP kan sebulan gajinya 5 juta ya Pak ya. Gajinya 5 juta itu juga udah kepotong cicilan dan tagihan. Saya benar. Jadi maaf ya Pak, saya minta ikhlasnya ya Pak ya. Niki Pak Satpol PP Pak Julici ulang tahun ya Pak. Matur nuwun Pak Satpol PP, Pak Kapolsek matur nuwun sama Pak Kapolsek, Pak AKP Tri Alam, alhamdulillah. Bukan 2 alam. Oh tidak. Aduh jadi enak sih. Maaf ya Pak Kapolsek jadi canggung gara-gara saya ngedekin Pak Tri Alam. Tapi benar kalau 2 jadi 2 alam. Jadi Pak Kapolsek anak nomor 3. Ih, Sarua. Saya juga anak nomor 3 Pak Kapolsek. Mau izin jujur, dulu saya pernah punya cita-cita ingin jadi polisi loh Pak. Tapi karena yang pertama tingginya gak nanjak, yang kedua giginya tonggol, gak masuk saya mah. Akhirnya kakak saya tuh yang menggantikan saya nyalon polisi. Setelah nyalon polisi ditolak juga. Saya nggak bisa jadi polwan, kakak saya juga nggak bisa polwan karena kakak saya laki-laki. Nggak bisa dong jadi polwan. Tapi sempat loh waktu itu saya benar-benar mengagumi karismanya polisi. Saking kagumnya sama polisi, sampai saya ngapalin sumpahnya polisi. Tri berapa? Kami polisi Indonesia 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya yang ketiga Pak? Undang saya di markas Anda. Oh ternyata kotak infaknya ada yang belum kebagian tadi. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ini karena sudah diawali saya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Satpol PP, Pak Lurah. Pak Lurah juga sudah kemana? Iya, lagi lurah kelihatannya kalau belum selesai aja lurahnya. Benar-benar Pak Lurah. Tadi saya sama Pak Kapolsek udah makan. Yang belum tuang cuma Pak Lurah ngumpul. Nggak apa-apa Pak Lurah lagi Pak Lurah. Yang belum sodako, kotak infaknya akan keliling. Yang sudah sodako, baik tadi, sekarang ataupun nanti, mudah-mudahan diganti rezeki yang lebih barokah. Ini kalau rumah, sallallahu Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura. Hasnatani walaha fadlun nukil sumsali silozura liman udakafil roksal yatim minsa tasodat wagatasil sholat bareng sholli
sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada rusak sirah bocah yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngadak kuku aja diingu tawa surah ikhlas kabeh sewu padha diwaca irfa sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Mohon maaf saya karena memang santri Jawa Tengah jadi bahasanya tetap Jawa para jangan mohon maaf. Saya nggak bisa kalau sekedar baca kitab kemudian diartikan pakai bahasa Sunda karena memang pas ngaji pun utawi iki iku. Kalau Sunda apa pakainya? Oh sarwa utawi iki iku. Ya sama. Yang berarti paham merapatkan itu tadi keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin fadilah dan keutamaan amaliyah kita yang dikerjakan pas hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka sedekah infak Anda baik yang tadi ataupun sekarang baru muter mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah in ahsantum li anfusikum nandur baik pasti tukulnya baik. Allahumma amin. Nandur apik pasti panennya apik. Maka jangan sampai kita sengaja nanam yang jelek. Yang nanam baik aja kadang-kadang panennya kurang bagus ya Bu ya. Maka kita berusaha sak nanam-nanamnya adalah tanduran sing sae. Jangan sampai nanam nu goreng, nanam nu sae supaya panennya oke sae. Amin Allahumma amin. Hari ini jenengan sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke panjenengan tidak bentuknya uang lagi, tapi diganti dengan badan sehat, sehat walafiat, anaknya soleh-solehah, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyupin tetangga. Itu adalah ganti dari panjenengan sedekah buat nolak bala hari rezeki yang bawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang baik, orang yang bertakwa adalah tetap bersedekah, berinfak walaupun keadaan sempit ataupun lapang, dalam keadaan susah ataupun senang. Berarti gak cuma mau sugih tok yang harus sedekah, kita si miskin pun ya tetap bisa bersedekah dengan tetap berbuat baik di setiap kesempatan. Maaf, karena yang sugih punya tanggung jawab, kita ini yang gak sugih pun punya resiko. Karena pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi pohon. Tapi kalau jadi pohon gak mau ketiup angin, ya gak usah jadi pohon, jadi jukut wae. Tapi resiko jadi jukut malah lebih gede. Harus mau keinjak-injak sama manusia. Ya kalau cuma diinjak sambil dikencingin, apa nggak lebih asor jadi jogot yante? Itu ya. Iya apa enggak? Iya. Maka kita yang kaya-kaya amat
Jangankan yang kaya, lagi yang miskin wae kita hidup di dunia nggak diwajibin jadi orang yang kaya. Halo, kita nggak wajib jadi wong sugih, tapi wajib tolabul halal. Ulangi, kita umpama di dunia ini nggak ketakdir jadi wong sugih, kok kita niki jadi orang biasa-biasa lain. Kita wajib menggugurkan kewajiban kita dengan cara tolabul halal. Cari yang halal itu udah gugur kewajiban kita. Entah itu jadi pedagang, petani, kuli bangunan, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Yang jadi kuli bangunan, yang jadi tukang beres, tukang nyadat gula aren, tukang nyadat karet, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Yang disebut nista adalah mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat. Saya keprok-keprokin siapa? Ada orang korupsi dikeprokin, aneh banget orang sini mah. Soalnya begini, yang namanya korupsi gak harus jadi pejabat. Masyarakat aja orang biasa-biasa banyak yang kebiasaan korupsi. Kadang yang manggut juga gak kerasa. Makanya begini, secara fikih orang bekerja itu ada yang namanya mahrul. Kalau orang nikah namanya mahrul. Lalen, menurut saya nak lalennya pantes. Kondisi cabar. Kesuwen